yang memberikan keteduhan dan kenyamanan. Serta mendukung segala fasilitas belajar kami secara penuh. Di sini semuanya bermula. Kebersamaan, keceriaan, dan kehangatan yang akan menjadi cerita nantinya. Sampai-sampai makanannya pun harus hangat. Di sini juga kami dibina sebagai pemuda dan pemudi yang sadar akan nilai kebangsaan Indonesia, yang sadar untuk melestarikan budaya, dan yang mengapresiasi tinggi kreativitas demi menjadi pribadi lebih mantap. Di sini, kami yakin cita-cita kami akan tercapai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnain Nisa, mahasiswa aktif dari Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Bersama saya rekan-rekan mahasiswa aktif dari Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka yang akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Anis Nurhasana dari Pendidikan Matematika UHAMKA. Kenalkan, nama saya Anissa Rahma Putri dari Pendidikan Matematika UHAMKA. Perkenalkan, nama saya Febi Fajriatur Rohmah dari Pendidikan Matematika UHAMKA. Perkenalkan, nama saya Restu Azhara dari Pendidikan Matematika UHAMKA. Perkenalkan, nama saya Anissa Widiasri dari Pendidikan Matematika UHAMKA. Terima kasih kepada ketiga narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk kami dalam rangka menyelesaikan tugas akhir PLP 1 yang memiliki tujuan mengenal lingkungan persekolahan. Selanjutnya, jika berkenan, kami izinkan ketiga narasumber untuk memperkenalkan diri masing-masing. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, saya Gagan Jamaluddin. Saya sebagai Kepala SMA IT Rahmaniyah. Itu saja kan perkenalan saya? Ada yang lain? Iya, boleh. Selanjutnya, izinkan kami untuk mengajukan beberapa pertanyaan seputar SMA IT Rahmaniyah ya Pak. Seperti bagaimana karakteristik umum dari peserta didik yang ada di SMA IT Rahmaniyah? Ya, oke. Untuk siswa ya, untuk siswa ini kebetulan kita boarding. Ya, kita boarding alias pesantren. Programnya 3 tahun untuk SMA dan anak-anaknya berasal dari Jabodetabek. Ya, Jabodetabek. Untuk karakter anak-anak sendiri sih sejauh ini karena di usia SMA itu kan pembelajarannya tidak artinya tidak ada dorongan dari orang tua. Itu cenderung siswa sendiri yang betul-betul punya niat untuk belajar. Jadi secara pembelajaran atau secara
kemampuan untuk belajar di pesantren di SMA ini cenderung mereka yang mempunyai niat, sehingga mereka ketika masuk di pesantren ini, khususnya di sekolah SMA IT ini, ya alhamdulillah saya lihat mereka berjalan dengan lancar dan dengan sendirinya mereka juga mempunyai semangat untuk belajar. Itu mungkin kira-kira. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, untuk organisasi sekolah, apakah sekolah ini mempunyai organisasi yang lengkap Pak? Baik, untuk organisasi di sekolah kami, kita di sini di bawah Ma'had Rahmaniyah. Ma'had Rahmaniyah sebuah lingkup organisasi pesantren yang membawahi 2 unit yang ada di Ma'had, 2 unit yang ada di pesantren. Jadi di bawahnya ada SMP, ada SMA, dan ada pesantren asrama gitu, ada organisasi asrama. 3 unit ini saling mendukung satu sama lainnya dalam menjalankan aktivitas yang ada di pesantren ini. Setiap sekolah kan pasti mempunyai peraturan. Nah, apakah peraturan yang ada di SMA itu ini, apakah berdasarkan dinas atau berdasarkan kesepakatan bersama guru, Pak? Oh, baik. Untuk aturan yang beroperasi di Ma'had atau di SMA ini, secara akademik dan secara kediknasan tentunya kita di bawah naungan 2 lembaga, yaitu Diknas Kabupaten Bogor, ya. Kemudian yang kedua ada di bawah JAS IT tentunya. Ya, karena kita kan termasuk sekolah Islam terpadu, jaringan sekolah Islam terpadu. Nah, jadi setiap aturan-aturan yang bergulir, entah itu dari aturan siswa, kemudian Dapodi, kemudian operasional sekolah dan perizinan yang itu mungkin menjadi format kediknasan, itu kita induknya ke Diknas Kabupaten Bogor. Seperti itu, Mbak. Gimana lagi? Selanjutnya Pak, kegiatan seremonial formal apa saja? Silakan. Kegiatan seremonial formal apa saja yang ada di SMA IT Rahmaniyah, Pak? Seremonial formal ya? Iya. Ya. Kegiatan seremonial formal itu yang ada di SMA, yang pertama adalah apel pagi. Tentu setiap hari itu ada tuh seremonialnya formal. Kemudian kemudian ada di masjid juga tuh, misalkan kajian duha, formal juga sama. Kemudian tentunya kan setiap yang 1 pekan sekali kayak apel pengibaran bendera merah putih, itu kan ya upacara pengibaran. Kemudian ada di hari Rabunya ada pembukaan kegiatan pramuka, itu juga formal kami lakukan. Iya. Apakah ada kegiatan seperti study tour atau kunjungan ke tempat edukasi dalam waktu 1 tahun, Pak? Jika ada, tempat mana saja dan berapa kali kegiatan tersebut diadakan? Baik, untuk kegiatan outing atau outdoor ya, kita kalau sebelum masa pandemi ini sudah berjalan, itu setiap semester 1 kali. Contoh misalkan semester pertama kita pembelajarannya camping, misalkan di Cidahu misalkan ya, atau di Puncak, atau paling dekat mungkin di sini. Kalau kita dari dekat itu dari kita adalah di daerah Gunung Pancar, Sentul gitu kan. Itu secara pembelajaran untuk melatih kedisiplinan dan mungkin kepramukaan ya yang berperan di situ, seperti itu. Untuk outing, Apa saja kebiasaan dan kebiasaan positif yang ada di SMA IT Rahmaniyah? Apakah ada perbedaan dengan SMA IT lainnya? ya baik. Untuk pembiasaan positif yang ada di SMA IT Rahmaniyah, kalau boleh saya sebutkan mungkin kekhasan ya. Kekhasan yang ada di SMA IT Rahmaniyah adalah yang pertama program Quran, namanya TTQ. Tahsin Tahfiz Quran. Baik, Pak. Kemampuannya terlampau. Adalah seorang pengajar dari SMA IT Rahmaniyah School. Kami persilakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya,
Perkenalkan, nama saya Lurita Putri Permatasari, biasanya dipanggilnya Bu Putri. Selanjutnya, perkenankan kami untuk mengajukan beberapa pertanyaan seputar SMA IT Rahmaniyah Boarding School, seperti kegiatan seremoni apa yang biasanya dilaksanakan di SMA IT Rahmaniyah Boarding School, Bu? Oh, oke. Pertanyaannya bagus ya. Pertama, kalau seremonial itu karena saat pandemi bukan? Kegiatannya Sebelum saat pandemik atau sebelum? Oke. Karena sebelum pandemik dengan ketika pandemik saat ini berbeda ya. Jadi secara umumnya itu setiap pagi karena kami adalah pesantren, untuk siswanya setiap pagi sebelum masuk ke kelas masing-masing itu diadakan apel. Nah, gunanya untuk mendisiplinkan anak-anak santri. Jadi di sana dicek kelengkapan sekolahnya, kelengkapan pakaiannya, seragamnya, karena kalau kondisi pesantren kan orang tuanya adalah ustazah yang di pesantren ya. Kalau di rumah kan yang mengkondisikan anak-anak itu adalah orang tua. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, berapa kali rapat guru dilakukan dalam sebulan sebelum pandemik ini? Nah, apa sih tujuan dari rapat tersebut? Oke. Nah, itu gunanya buat apa? Buat evaluasi kegiatan sekolah selama sebelumnya menunjang kegiatan selanjutnya. Misal Biasanya Bu, topik apa yang paling sering dibahas dalam rapat guru? topiknya yaitu kegiatan kurikulum, kegiatan pembelajaran di kelas. Biasanya selain wakil dari kurikulum, wakil kesiswaan memaparkan agenda-agenda selanjutnya atau sebelumnya dievaluasi, biasanya wali kelas ditanyakan nih, dia efektif nggak sih di kelasnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa dari SMA Rahmaniyah. Selanjutnya, izinkan kami untuk mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan SMA IT Rahmaniyah. Dalam kegiatan upacara bendera yang dilakukan setiap 1 minggu sekali, apakah pemilihan petugas upacara secara bergilir atau hanya siswa yang mengikuti paskibra saja? Ya, petugas upacara dipilih secara bergilir setiap kelas. Apa saja kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMA IT Rahmaniyah ini? Ya, ekstrakurikuler ada memanah, futsal, paskibra, fun cooking, desainer, dan klub-klub seperti klub bahasa, sains, dan lainnya. Dalam masa pandemi ini, apakah ada kegiatan ekstrakurikuler yang aktif? Jika ada, apa saja kegiatan tersebut? Ya, ada yang aktif seperti desain dan klub-klub yang ada di sekolah karena dapat dilaksanakan secara online. Mungkin cukup sekian, Bu, pertanyaan yang dapat kami ajukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak atas jawaban yang sangat jelas tadi. Semoga bermanfaat untuk kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.